Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik lagi sama gue Fadil sekarang di Zero Knowledge Podcast. Dan week 4 udah selesai. Sekarang kita week 4 review. Ya udahlah, tim kita mah berdua. Yang satu QB-nya udah letoy, yang satu lagi gak bisa nge-score. Lu bersyukur kayak gitu ada QB, seenggaknya gue QB dong. Oh iya, lu QB-nya 4 interception ya? QB-nya udah menuju zero passer rating itu. Aduh, udahlah nih, tim kita udah ngaco dah. Jadi udahlah, pasrah aja lah nih. Tanking aja. Kita tankingnya berjamaah aja lu ya. Tanking berjamaah lah. Tanking berjamaah aja lah. Yaudah, jadi week 4 udah selesai. Langsung aja, gak bakal lama. Kita langsung masuk ke review. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa subscribe. Konten sampai subscribe biar kita upload dan notifikasi nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Yang dengerin audio only di Spotify, follow biar nanti kita upload dapat notifikasi. Jadi udah, kalau gitu gua akan membacakan hasil skor-skor di week 4. Yang pertama di Thursday Night Football, atau di sini Jumat Pagi Football. Ini Bengals, gila, Bengals lagi bagus ya. Lawan Jaguars menang. Ya sebenarnya sih Bengals gak pernah mimpin ya. Gak pernah mimpin satu match, tapi terakhir menang akhirnya setelah field goal. Ini gue ada ya info dikit. Ini jadi rookie kicker Bengals, Evan McPherson. Dia 4 match udah bikin 2 game winning field goal loh. Wah. Wow. Nih ternyata ini nggak juga, ngedraft ini juga kicker ya ternyata. Apa? Nggak rugi untuk ngedraft kicker ya. Itu soalnya dia katanya satu-satunya kicker yang di draft kemarin. Iya, benar. Dia kalau nggak salah kicker paling tinggi yang di draft kemarin. Nah, jadi Bengals sekarang rekor 3. Gila, gua nggak nyangka loh. Steelers rekor 1-3, Bengals 3-1. Who would have thought? Aduh. Nah, jadi ini faktanya, Jaguars kalah 19 game beruntun digabung sama musim kemarin. Ini streaknya paling lama sejak Lions pas tahun 2007 sampai 2009. Wah, kacau men. Aduh, kacau emang. Jaguars itu berarti ini kalau nggak salah ada video cocok loginya ini. Jaguars kalah semenjak musim kemarin si Gardner Minshew katanya jangan cepet puas. Iya, kata Minshew kita bakal kembali lagi week depan buat menang. Iya, ternyata edisinya langsung menangis. Sejak momen ini mereka sudah kalah 19 kali. Iya. Aduh, jadi Jaguars. Ini juga kasihan banget. Faktanya lagi, Trevor Lawrence udah kalah 4 kali. Itu jumlah kalahnya udah menyamai total jumlah kalah dia di SMA ditambah pas di kuliah. Gila. Aduh. Dia terlahir sebagai born winner, katanya ternyata masuk ke Jaguars ternyata ini rasanya kalah gitu ya. Iya. Udah gitu kemarin sempat ada kasus pelatihnya tuh Urban Meyer udah kalah, malah kebar, dijogetin sama cewek. Iya. Udah gitu minta maaf lagi. Tuh emaknya bininya di rumah langsung itu suruh tidur di luar tuh sana. Langsung disuruh balik ke college sama istrinya kali. Biar nggak berasa tiap minggu tiap minggu lawannya Alabama mulu ya. Iya. Nah, jadi faktanya itu yang pertama ya, itu yang pertama TNF. Yang kedua itu ya Bills lawan Texans. Gua punya satu gimana pembelaannya gimana pembelaannya gimana Gue hanya akan mensummarikan performa dari Texans dengan satu hal. Gimana? Gue udah malas belanya sebenarnya. Gue udah malas. Udahlah, kita barengan kok, Kak. Kita barengan tanking kok. Yes, barengan gitu. Masih 1-3. Tapi 1-3 tapi masih peringkat 2 di divisi nih. Iya, maksudnya lu 1-3 peringkat 2 divisi lah, gue 1-3. Ini. Gue 1-3 ini apa? Udah paling terakhir. Udahlah.
Itu faktanya juga. Nah, ini faktanya Bills menang 40-0 ini menang jarak poinnya terbesar kedua di sejarah Bills. Dan faktanya lagi, ini Bills kan udah 2 kali shutout ya. Iya, lawan Dolphins sama lawan Texans. Iya, nah sebelumnya ada 2 tim yang juga pernah di regular seasonnya 2 kali atau lebih gak kasih skor ke lawannya dan ternyata mereka juara Super Bowl. Apakah Bills? Apakah? Dan salah satunya itu 2000 Ravens kan, salah satu defense terbaik sepanjang masa itu. Betul. Nah, apakah? Nah, Serem. Yoi. Nah, next ini WFT lawan Falcons ini wah gila ternyata gamenya sangat sengit ya. Banyak aksi-aksinya dan terakhir menangnya WFT lari ke end zone terus ngediving udah didorong 2 orang sampai gitu tuh. Untungnya nyampe pylon dan WFT menang 34-30. Faktanya ini WFT menang pertama kali lawan Falcons sejak week 2 tahun 2003. Buset. Sebelumnya kalah 6 kali beruntun. Week 2 tahun 2003. 3, iya. Kan ketemunya 4 tahun sekali kan? Oh iya. Iya kan? Gila loh. Seharusnya 4 tahun sekali pun juga. Kayaknya mereka kan bukannya sama-sama NFC ya? Iya. Oh enggak 4 tahun sih. Ada 3 tahun. 6 kali 3 18 ya kan 18 kali 18 tambah 2003 2021 kan. Nah. 3 tahun. Wah, gila loh. Buset, 2003 lama banget. Next. Ini Chiefs lawan Eagles menang Chiefs 42-30 akhirnya udah ini ya bounce back sejak kalah 2 kali beruntun ya. Nah, tapi Chiefs masih peringkat terakhir loh di AFC West nih Wild West ya. Wild West. Istilahnya. Dan gak cuma AFC doang loh. NFC juga keras sih ya. Iya. Gila loh. Nah, ini Mahomes QB keempat di era Super Bowl dengan 3+ passing touchdown di masing-masing 4 game awal season. Mahomes emang. Udah gitu ada momennya Mahomes lempar touchdownnya lempar dari bawah dong. Gila nih orangnya. Ada aja underhand pass gitu. Iya ada aja ulahnya bikin touchdown. Duh. Terus juga ini yang Kelsey acting terus touchdown lagi. Kampret emang Kelsey. Oscar nominated ya. Iya makanya. Nah terus next Titans sama Jets menang weh. Akhirnya ya gila ya ampun. Ini loh, ini momen langka harus kita rayain sih. Jets menang loh. Gila Jets. Lawan tim rival divisi gue lagi. Iya. Jadi enggak terlalu jauh-jauh. Untung aja kalah ya. Masih ada ya walaupun kita sama-sama tanking tapi ya masih ada mungkin kesempatan kali ya buat ya mungkin AFC South bisa kayak NFC East tahun kemarin kali. Bisa juara dengan losing record. Nih, faktanya kemarin Jets menang pertama kali setelah game sebelumnya nggak bisa nge-scoring sejak week 9 tahun 2010. Ya ampun. Next, ini momen langka lagi loh. Week yang sama 2 tim New York menang. Giants menang lawan Saints. Weh. Gila. Tim New York momen langka harus dirayain sih. 2 tim New York pecah telur semua ya. Iya, ini momen langka harus dirayain sih. Gila loh. Giants menangnya walk off touchdown lagi yang Saquon Barkley. Nah, ini faktanya lagi buat Giants. Barkley ya game winning touchdown di overtime ya. Gila, 2 tim New York loh. Jarang-jarang ya. Warga New York barengan berpesta gitu ya. Jarang-jarang. Di olahraga lain, tim New York ada yang masuk playoff. Dua-duanya di NBA sama MLB itu pada masuk playoff. Iya. Yang tim yang New York di sini sedang berusaha untuk mendapatkan the first W. Akhirnya mereka dapat first W-nya mereka. Udah pecah telur semua. Pecah telur ya. Gila. Ini memang prestasi terbaik New York sama tahun 2021 kayaknya ya buat NFL tapi kalau NBA kan masuk playoff ya. Next. Ini Browns lawan Vikings menang Browns 14-7. Faktanya adalah Browns 3-1 start dalam 2 musim beruntun pertama kali sejak 93-95 yang pas itu pelatihnya Bill Belichick ya?
Bill Belichick. Ya, Iya, sama Bill Belichick ya, defensive pelatihnya coordinator-nya itu ada Nick Saban juga. Nick tuh. Saban, iya benar. Oke. Next, Colts lawan Dolphins menang Colts 27-17. Faktanya, Wentz pertama kali menang sebagai starter QB sejak Week 8 tahun 2020. Ya ampun. Wentz is worse kayaknya ya. Passing Wentz missing gitu kan. Iya. Nah, next, Panthers akhirnya kalah. Aduh, sayang sekali ya. Padahal udah potensial tapi kemarin 2 starternya hilang. Kalah lawan Cowboys 36-28 dan sedih nih gua 3 week beruntun gak ada meme Cowboys. Gak seru Ada apa nih dengan Cowboys? Apakah mereka kayak takut personal gara-gara sering dikasih meme? Apakah ini bener-bener this is their year? Period? Siapa tahu kan? Siapa tahu, oke. Nah, faktanya ini Cowboys rekor 10-3 lawan Panthers selama sejarah match up mereka. Wow, oke. Next, Lions lawan Bears yang menang Bears 24-14. Berarti menang pertama Justin Fields di karirnya ya? Ya. Faktanya As a starter ya? Iya, sebagai starter benar. Ini faktanya Bears 6-1 lawan Lions di era Matt Nagy. Tapi ada infonya Matt Nagy bilang kalau Andy Dalton sehat, Andy Dalton tetap jadi QB1. Ngapain? Itu serius. Ngapain? Buat apa? Mending sekalian lu suruh main Justin Fields sampai semusim aja gitu. Iya, makanya kan. Pasti cari pengalaman. Masih aja main di Dalton, ya ampun. Nah, next lagi ini Seahawks lawan 49ers menang Seahawks 28-21. Faktanya si Russell Wilson gabung sama ini klub eksklusif nih ya. Russell Wilson gabung sama Peyton Manning sebagai 2 QB aja dalam sejarah NFL yang dapat 100 plus menang di 10 musim awal berkarir. Oh. Wow, jadi congrats buat Russell Wilson. Emang kalau ini sebenarnya kan Russell Wilson mungkin ya bukan nggak mungkin sih. Dia emang salah satu QB terbaik tapi nggak pernah dapat voting buat MVP ya. Parah banget emang. Tapi ya Russell Wilson tuh is a born winner sih. No doubt pasti. Karena dalam 10 musim itu ya 10 musim itu berarti belum dihitung sekarang sih sebenarnya, berarti 9 musim. Dia nggak pernah ada losing season, nggak pernah. Nggak pernah di bawah 500. Betul, makanya. Tapi dia sempat nggak masuk playoff itu juga rekornya 88 ya? 97. 97 ya? Itu aja masih 97. Ih, gila. Jadi, congrats buat Wilson yang gabung sama Peyton Manning. Next, ini Cardinals lawan Rams. Menang Cardinals 37-20. Kak, apakah Cardinals the real deal, satu-satunya tim unbeaten musim ini? Gimana menurut lo? Gila, ngalahin Rams ya. 37-20 loh. Dua-duanya kan kemarin 3-0 ya. Iya. Unbeaten. I must say mereka is a real deal. Real deal kenapa nih? Gue ngeliatnya kayak Kyler tuh lagi kampanye buat jadi calon MVP loh. Iya sih, Kyler Murray gokil emang. Kyler Murray bener-bener lagi on fire banget. Walaupun sebenarnya musim lalu pas awal-awal juga on fire banget Kyler Murray. Cuman habis itu dia sempat drop in performance. Habis itu cuman masuk Pro Bowl doang. But kalau misalkan Cardinals masuk playoff dan Texans enggak, Cardinals bakal jadi tim yang gue root for. Karena ada 2 my boys, ada DeAndre Hopkins, ada JJ Watt. Gue pengen mereka itu merasakan Super Bowl gitu. Kalau bukan tim gue, seenggaknya mereka aja lah gitu. Iya sih. Mereka aja yang ngerasain. Jadi emang gitu ya, tetap mengharapkan mantan yang terbaik gitu ya. Benar. Ini faktanya. Cardinals di musim ini setiap game 30 plus poin sama 400 plus total yards. Buset. Ngeri ya. Dan ini menurut gue juga AJ Green kayaknya ini ya, bangkit gitu ya. Mainnya bagus lagi loh. Makanya AJ Green bikin receiving touchdown kan. Iya. Iya kan? Jadi
jadi opsi weaponnya Kyler Murray mantep banget ini. Nah, next ini gue males baca skornya bener dah. Iyalah Steelers. Mau gue bacain nggak? Lu bacain dah, lu bacain. Jadi Pittsburgh Steelers kemarin lawan Green Bay Packers, skornya adalah 27-17 untuk kemenangan dari Green Bay Packers. Komentarnya Dil, komentarnya 27-17 lawan Packers nih. Gue cuman kasih 3 kata aja. Bench Big Ben, udah bench. Wow. Bench Big Ben, udah. BBB, Bench Big Ben. Iya BBB, bukan BBB. bukan BBB yang basket, beda. Oke. Ini udah nggak bisa lagi sih mainin si Letoy. Gue bilang si Letoy emang. Nih faktanya Packers pertama kali menang lawan Steelers sejak week 17 tahun 1995. Sebelumnya 5 kali beruntun loh. Ya ampun. Next, Ravens lawan Broncos, menang Ravens 23-7. Broncos juga akhirnya kalah ya. Ini faktanya Ravens pertama kali menang tandang di kandangnya Broncos sejak week 3 2001, tapi ada momennya di pertandingan di terakhir. Kan biasanya kan kalau menurut kita ini unwritten rules NFL ya. Kalau lu menang ya udah QB nil aja, sama aja kayak NBA kan, misalnya NBA udah menang, ngapain lu nge-shoot gitu kan. Dribble doang deh. Iya, dribble doang. Kalau misalnya di MLB udah menang jauh, ngapain pukul bola home run gitu kan. Atau misal nge-hit gitu. Atau kalau misal di NHL ya kalau udah menang, ngapain lu nyerang-nyerang lagi. Ini kemarin Ravens demi mendapatkan rekor 100 plus rushing yards dalam 45 game beruntun kalau nggak salah ya. Iya. Apa 3 ya? Ya basically mereka mencoba memecahkan rekor 100 plus rushing yards. Ya, nah jadi kan yang megang rekor 100 plus rushing yards itu Steelers pas tahun 74-77. Nah, kemarin Ravens itu kurang 3 yards. Ravens udah menang. Unwritten rules ya tuh, kalau gue bahas Indonesia, peraturan tak tertulis NFL itu, kalau lu udah menang QB nil aja, nggak usah biarin biar cepet selesai. Ternyata kemarin Ravens lari demi dapetin rekor dan dapet. Dan itu pelatihnya Broncos, Vic Fangio, kesel. Iya. Gimana kalau komentar lu, Kak? Coba sambil ngomong. Gimana komentar lu, coba? Menurut gue fair-fair aja sih sebenarnya. Karena kalau misalkan kneel down itu sebenarnya kan opsional, bukan kayak sesuatu yang lu harus lakuin. Ya, kan unwritten rules kan. Unwritten rules itu kan bukan sesuatu yang harus di-enforce banget. Iya. Kalau misalkan Baltimore pengen mecahin rekor ya kenapa enggak? Salah Denver dong yang nggak defend. Salah Denver yang lengah gitu aja. Kalau nggak setuju ya mending hentiin aja Baltimore Ravens buat nggak dapet tuh rekor. Aduh, tapi kalau ternyata lu nih, menurut lu unwritten rules ini di semua olahraga kita out dikit ya, nggak apa ya? Masih perlu ini nggak sih? Perlu dilakuin nggak sih unwritten rules gitu? Unwritten rules tuh juga ada yang sebenarnya punya benefitnya lah buat main-main. Kayak sebenarnya kneel down itu kan juga efeknya buat ngilangin resiko pemain yang cedera di saat-saat yang nggak penting. Jadi sebenarnya itu efeknya ada. Tapi juga ada unwritten rule yang sebenarnya udah nggak ada tempatnya lagi di game sekarang. Nggak cuma di NFL doang. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ngegertak dikit dibilang taunting, terus habis itu pelatihnya pada kesel semua, pemain pada kesel. Menurut gue nggak perlu kesel karena it's part of the game. Itu sesuatu untuk mengekspresikan emosi. Jadi kalau misalkan kayak QB kneel itu kan is a good thing buat football. Cuman nggak harus benar-benar di-enforce banget, bukannya harus yang di atas QB unwritten rule di atas segalanya gitu, enggak. Tapi cari aja yang menurut kita cocok untuk iklim football sekarang. Oke. Jadi gimana menurut lo, apakah unwritten rules ini masih harus dilakuin di NFL? Tulis aja di komen ya. Jadi yaudah kalau gitu kita langsung aja mulai review yang pertama. Ini
Bengals lawan Jaguars 24-21. Kak, menurut lu Bengals gimana nih? Bengals. As an offense, mereka lagi on performance banget, walaupun pas 2 quarter pertama tuh mereka di shut out sama Jaguars. Ya lagi-lagi isunya kemarin lebih ke offensive line-nya yang sering ngasih lewat pemain defense-nya dari Jaguars juga buat nge-sack Burrow. Dan Jaguars itu nanti deh. But Bengals kemarin pas quarter 4 itu benar-benar on rhythm banget sih. On rhythm banget. Terutama Joe Burrow tuh kemarin kayaknya juga selama quarter 4 itu dia nggak miss satupun pass. Iya. Dan kemarin dibandingkan Ja'Marr Chase yang biasanya dipakai di pertandingan sebelumnya, dia banyak main di slot, banyak main pakai tight end, terutama main pakai Tyler Boyd, lempar ke Tyler Boyd. Kemarin Tyler Boyd berguna banget sih as a slot guy. Dan juga CJ Uzomah out of nowhere punya 2 touchdown. Iya, CJ Uzomah loh. Padahal musim kemarin CJ Uzomah cedera parah loh. Tapi sebelum cederanya itu dia sempat ada rada breakout game lah, ada breakout game. Iya, benar-benar. Jadi as an offense menurut gue Bengals bagus sih, bagus banget. Tapi masih belum masuk ke tier elite gitu. Chiefs dan juga Buccaneers ataupun Packers. But Burrow has something to prove karena kemarin setelah dia cedera, gelar Oroy-nya yang banyak orang yang bilang udah lock in buat dia direbut sama Herbert. Karena menurut gue kalau misalkan nggak cedera, mereka pasti bersaing ketat buat menangin Oroy bareng Herbert sama Jetas. Ya. Walaupun kemarin Ja'Marr Chase juga nggak begitu kelihatan, cuman dia bisa jadi deep threat juga, dan juga jadi bait buat ngasih kesempatan kayak Tyler Boyd sama CJ Uzomah kemarin buat dapetin opportunities. Jadi mereka is good team, masih banyak yang perlu diimprove juga, terutama di defense. Jadi overall mereka ada tim surprising, dark horse untuk masuk playoff. Masuk playoff? Masih dark horse. Dark horse ya? Masih kuda hitam. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya, ada satu pemain yang orang pasti pada nggak tahu, tapi ternyata dia mainnya bagus banget dari week 2. Itu linebacker-nya Bengals, Logan Wilson. Iya. Logan Wilson ini kemarin di week 2 bikin interception, week 3 bikin interception, week 4 kemarin bikin sack. Dan tackle-nya juga dari week 2 10 plus lah. Menurut nih Logan Wilson, kalau gue kasih tahu dia itu sekarang tahun kedua. Apakah Logan Wilson bisa masuk ke jajaran ya? Belum top ini ya, elite ya. Top di bawahnya elite kan top ya. Top tier linebacker. Logan Wilson mainnya bagus banget lah. Masih jauh sebenarnya jaraknya dia. Tapi dengan adanya linebacker sekali kayak Logan Wilson yang step up, itu bikin defense Bengals improve juga dari musim ini dibandingkan musim kemarin. Oke. Nah, kalau dari Jaguars nih, Trevor Lawrence gimana nih Kak? Trevor Lawrence. Gue nggak mau bilang dia bust ya, karena menurut gue dia walaupun interception-nya banyak, tapi ya lu jangan bandingin dia langsung sama kayak Mahomes kan pas rookie year mainnya cuma sekali. Dia nggak bust. Dia menurut gue nggak cocok sama skemanya Urban. Kenapa? Karena Trevor itu kan lebih ke pocket passer sebenarnya, walaupun dia juga bisa gerak, bisa lari dikit lah, ada lari dikit. But aslinya dia adalah pocket passer yang butuh clean pocket, dan juga receiver-nya juga tipe-tipe yang harus bisa bikin separation. Dan dia dengan skemanya Urban tuh nggak dapet. Urban tuh lebih prefer QB yang
mobile. Kayak di Florida, dia kesenangannya sama Tim Tebow. Di Ohio Tebow. State, dia kesenangannya kayak ada Braxton Miller, terus habis itu ada JT Barrett, terus habis itu ada Cardale Jones. Itu semuanya itu mobile, semuanya itu tipe-tipe yang bisa dual threat, dan itu bukan keandalannya dari Trevor. Jadi 04 ini seharusnya udah bikin Urban Meyer masuk ke hot seat coach sih. Udah ada ancaman-ancaman dipecat di pertengahan musim, terutama sama tadi yang lu bilang dia pesta-pesta itu. Tahu gimana sih? Gue nggak akan bahas, gue nggak akan bahas sampai situ. Gue nggak ngelihat kalau Urban Meyer tuh cocok sama Trevor in terms of scheme sama personel. Kayak Urban tuh gue ngeliatnya kayak nggak terlalu seneng sama Trevor. Nggak terlalu seneng sama Trevor? Kenapa tuh? Satu, dia nggak terlalu percaya. Dia nggak terlalu percaya sama Trevor. Dia masih gunain skema-skema ala-ala college, main option, terus habis itu banyak running game. Makanya kayak James Robinson, terus habis itu backup-backupnya juga kemarin itu yang lebih banyak dapat kesempatan dibandingkan Trevor. But ya Trevor bermain sebisa mungkin dia. But gue nggak ngelihat ini bakal jadi long term partnership between Trevor sama Urban Meyer sih. Oke. Next week ini Bengals ya. Bengals kayaknya bakal coba makin jauhin jarak sama Steelers. Gue masa bahas tim gue bodo amat. Tapi Bengals next week lawannya Packers loh. Ini tesnya lumayan tesnya lumayan keras nih ya. Kalau Jaguars apakah jadi 20 kali beruntun? Karena next week Jaguars lawannya Titans. Ya, masa Titans kemarin kalah loh. Iya, Titans kalah sama Jets, masa kalah lagi sama lagi? Mas ini Titans ini kalah sama tim terlucu gitu kan? Masa Jaguars nggak bisa ambil ini kesempatan gitu kan? Nah, next ini gamenya tadi Eagles lawan Chiefs 42-30. Nah, Eagles lawan Chiefs ini Mahomes langsung ngegas setelah dua kali kalah. Ini statsnya Mahomes 5 touchdown 1 interception, 278 passing yards. Nah, kalau tuh Mahomes ya you know lah Mahomes. Tapi gue gak mau bahas Mahomes deh. Gue bahasnya Tyreek Hill 186 receiving yards 3 touchdown loh. Gila. Tyreek Hill ya, dia walaupun nggak sama performance yang kemarin juga dia udah termasuk top 3 wide receiver. Saingannya tuh paling Adams sama Diggs atau enggak Hopkins. Itu saingannya dia itu cuma di situ doang. Mahomes being as usual gila banget. Udah lempar underhand, terus itu bikin acting lucu sama Kelsey. Iya. Jadi gue nggak akan ngomong banyak tentang Chiefs sih. Kayaknya udah cukup sebenarnya yang bisa kita omongin tentang Chiefs. Iya sih. Chiefs masih tim terlengkap di NFL. Iya. Nah, tapi yang gue mau ngomongin itu defense-nya. Defense-nya tapi ngasih 30 poin loh ke Eagles. Nah, defense-nya gimana menurut ya? Apa sih masalahnya sebenarnya di defense? DB-nya sering hilang assignment, terus habis itu mereka kayak pass rush-nya berasa kayak nggak semenggigit musim lalu. Walaupun Chris Jones ya sebenarnya kemarin rada limited juga, dia nggak terlalu banyak main, snap-nya nggak terlalu banyak.
Tapi Frank Clark nggak main, terus habis itu Derek Nadi juga nggak main sebentar, nggak terlalu banyak. Dan Chiefs menurut gue tetap harus cari linebacker sih. Nick Bolton belum work untuk sekarang. Dan defensive back-nya itu tadi masih sering salah assignment, masih sering ke burn juga. Jadi ini lawannya Jalen Hurts loh. Belum kemarin kalah juga kan sama Herbert, kalah juga sama Lamar. Kesamaannya apa dari situ? Mereka nggak punya linebacker yang bisa ngadepin quarterback yang mobile ataupun skema yang tipe-tipe nge-spread bola ke pinggir-pinggir lapangan tuh nggak ada. Jadi mereka butuh linebacker yang stat banget sih harusnya. Oke. Nah, kalau Eagles ini, Eagles yang mau gue tanya ini running play-nya ada apa ya nih? Miles Sanders jatuh banget. Terus ya masih bingung juga antara ini juga kayaknya Kenneth Gainwell udah mulai naik, makanya kan kalau menurut runningnya kenapa ya run play-nya? Gue jujur aja nggak terlalu merhatiin Eagles juga kemarin, walaupun gue juga yang gue tahu tuh defense-nya kemarin benar-benar susah banget untuk terutama untuk ngadepin offense top tier kayak kemarin kalah sama Cowboys kebobolan 41 poin. Terus habis itu lawan Chiefs juga kebobolan 42 poin. Gue jujur belum begitu tahu kenapa running game mereka nggak begitu jalan. Mungkin karena OL-nya kali banyak cedera kali ya? Satu, ya. OL-nya juga banyak cedera. Dan Jalen Hurts mungkin lebih sering dipakai karena ya dia bisa rushing juga. Jadi mungkin mereka coba utilize Jalen Hurts sebagai runner juga. Gue lihatnya kemarin Chiefs itu juga sering stack the box ya. Karena tahu kalau mereka Eagles tuh mencoba untuk menjalani running game-nya kayak Kenneth Gainwell sama Miles Sanders, tapi karena mungkin Chiefs juga sering ngasih lihat pemain linebacker-nya pada di box semua untuk ngentiin running back, ya jadi mereka mending option-nya ya udah Jalen Hurts dipakai buat lari. Oke. It's a game script. Itu emang mungkin rencananya emang kayak gitu mungkin. Oke. Nah, ini next week Eagles lawannya Panthers. Nah, apakah bisa manfaatin Panthers yang kemarin akhirnya kalah Cowboys? Kita lihat aja. Terus Chiefs lagi-lagi main di prime time lawannya Bills. Nah, panas nih. Josh Allen lawan Patrick Mahomes. Ini enak ya musim ini. Rematch AFC Championship kemarin ya? Iya, rematch AFC Championship kemarin. Ini enak ya musim ini, banyak kita udah lihat gambaran NFL ke depannya gimana sama yang dipegang sama QB muda NFL ya. Iya, makanya enak banget nih nonton NFL sekarang. Next, Cowboys lawan Panthers, yang menang Cowboys. Nah, ini Cowboys akhirnya Zeke main bagus. Iya. Menurut lo apakah saatnya Cowboys offense mulai banyakin kasih bola ke Zeke? Karena sebenarnya juga Tony Pollard juga 10 kali lari ya, cuman kan Zeke 20 kali lari, 143 rushing-nya, 1 touchdown. Nah, tapi kalau menurut lu gimana nih buat running play-nya Cowboys? Apakah harus lagi-lagi mungkin ya ini kan kemarin hitungannya 3/4-nya Zeke, 1/4-nya Tony Pollard, tapi sebelumnya setengah-setengah ya kelihatannya kan. Iya. Nah, kalau menurut sekarang gimana buat running play-nya? Kalau RB1 bakal tetap Zeke kalau gue liatnya, tetap Zeke. Pollard bakal kayak change of pace, jadi yang tipe yang lebih kenceng dari Zeke tapi less physical. Jadi ya mungkin itu salah satu
keuntungannya Cowboys karena mereka punya running back yang tipenya rada kontras antara dua running back-nya. Yang satu tipe yang power running before contact terus habis itu lari seradak seruduk. Yang satu lagi Tony Pollard lebih kayak speedy, main keluar, lari-lari di pinggir kayak gitu-gitu. Dan ini juga berkat offensive line-nya mereka yang akhirnya healthy juga. Karena musim lalu tuh benar-benar kehilangan banyak karena cedera. Terutama kayak Tyron Smith, kayak Zach Martin juga sempat injury juga kemarin musim lalu. Iya. Dan nggak cuma running game doang yang jalan, tight end-nya mulai kelihatan lagi nih. Kayak Dalton Schultz kemarin lagi-lagi bikin touchdown. Iya. Blake Jarwin balik lagi dapat touchdown juga. Jadi karena mereka juga kemarin running game-nya jalan banget. Jadi Dak Prescott nggak perlu terlalu banyak lempar, cuma 22 time, 14 complete. Iya, dikit banget ya. Tapi 4 touchdown. Tapi 4 touchdown, iya. Iya, 4 touchdown. Jadi offense-nya Cowboys memang lagi momentum banget nih, lagi on fire. Apalagi kemarin lawan Panthers yang sebelumnya 3-0 juga. Jadi harus dilihat nih, apakah Cowboys bakal tetap kayak gini sepanjang musim atau kayak bentar lagi bakal keluar meme-nya lagi. Ya nih, gue bete 3 minggu gak ada meme-nya Cowboys, gak seru Nah, untuk Panthers apa nih PR-PR yang harus mereka lakuin nih setelah kekalahan ini? Kebantu juga sama Panthers, beberapa yang cedera juga pemain intinya. Terutama ada McCaffrey di offense sama JC Horn di defense. Tapi kemarin CJ Henderson udah main loh. CJ Henderson ya. CJ Henderson udah main. Ya mungkin karena masih penyesuaian juga sih CJ Henderson, karena dia di trade di mid season pasti butuh penyesuaian juga. Dia nggak punya off season bareng mereka, jadi masih dalam rangka untuk adaptasi sama tim baru. Defense-nya kemarin tuh gue ngeliatnya mereka over agresif, terlalu banyak blitz. Kayak mereka ketika mereka terlalu banyak blitz, offensive line sama protection-nya dari Cowboys ketika running game tuh kayak ngelipet main defense-nya di dalam box, habis itu ngasih Zeke buat lari ataupun Tony Pollard. Jadi itu kemarin salah satu kuncinya kenapa Cowboys bisa menang, karena offensive line-nya udah balik healthy, terus habis itu defense-nya Panthers juga over agresif. Sama Panthers agak kekurangan satu lagi opsi buat reliable receiver selain DJ Moore sih. Kayak Robbie Anderson agak menurun dibandingkan musim lalu. Karena for some reason ya. Jadi mereka butuh pemain kayak Terrace Marshall itu untuk step up sebagai WR3 buat ngasih opsi buat Darnold. 2 interception, it's fine sebenarnya, nggak terlalu mengkhawatirkan. Dan ada 2 rushing touchdown juga dari Darnold. So, ya sebenarnya nggak harus terlalu khawatir sih. Selain untuk running game-nya yang mungkin Chuba Hubbard nggak sekelas CMC. Pastilah. Pastinya. Jadi mereka harus cari cara lagi untuk bikin offense jalan selain dari running game juga. Oke. Dan FYI terakhir, ini Darnold sementara memimpin rushing touchdown loh. Darnold main 2 touchdown, sekarang Darnold memimpin rushing touchdown 5 kali rushing touchdown. Lamar Jackson be like, that's my job, man. Iya. Lamar Jackson ini bakal tukit personal ini. Kurang aja ada yang lebih bagus daripada gue buat lari-lari QB. Wah, berani banget nih ya si Darnold. Iya. Nah ini Panthers next week lawannya Eagles tadi. Kita lihat apakah Panthers bisa bounce back atau ternyata kalah lagi. Nah terus Cowboys next week lawan Giants. Wah ini rating ini harus ditonton ini. Cowboys Giants. Pertunjukan, bukan pertandingan, ini pertunjukan.
pertunjukan NFC East ini. Harus ditonton ini pertunjukan NFC East. Nah, next kita ini ya bonus game ya. Ada bonus game satu. Kemarin ada game yang sangat-sangat seru menurut kita ya. WFT lawan Falcons 34-30. Yang menangnya tadi gue sempet udah bilang di terakhir itu McKissick ya, udah lari ke kanan, udah dikejar 2 pemain Falcons, terus dia diving lempar gitu. Itu juga Heinicke juga udah Heinicke udah mau di sack, masih juga bisa lempar. Touchdown pula. Gila ya. Nih, kalau menurut nih ya, ini kan kalau gue cek juga McLaurin emang ya. McLaurin ini kayaknya buat gue harus masuk elite wide receiver dah. QB-nya kayak gitu ini berarti di Andre Hopkins versi NFC sih menurut gue. Pas Hopkins di Texans ya. 123 receiving yards, 2 touchdown loh. Tapi ya kalau si ini Terry McLaurin ya gak usah ditanya lah, dia pasti bagus. Tapi yang gue mau nanya, Heinicke apakah udah jadi QB jangka panjangnya WFT menurut lo? Jangka panjang jujur gue masih belum yakin kalau jangka panjang. But kalau untuk musim ini menurut gue dia itu kayak Keenum di 2017. Oke. Kayak dia dapat kesempatan start, terus habis itu tiba-tiba langsung galak sampai akhir musim. Habis itu dapat kontrak baru di next year-nya. As a long term gue perlu lihat lagi. Karena sample size-nya tuh masih kurang, baru 4 game di regular season soalnya. Dan kemarin ya emang lagi bagus, but we need to see more. Oke. Karena juga kemarin Heinicke ada beberapa play yang menurut kita ini juga ya, sloppy juga ya. Kemarin walaupun Heinicke nggak bikin interception, tapi ada beberapa yang sloppy juga sih. Ya, kebantu Falcons juga sih, yang defense-nya masih bermasalah. Nah, Falcons menurut tuh apakah ini udah saatnya move on dari Matt Ryan apa gimana menurut lo? Atau ya masih bisa lah Matt Ryan gitu? Akan datang waktunya sih. Mereka bakal ngerasain apa yang Steelers sekarang ngerasain. Kampret. Ya, Ryan jelas bukan long term, tapi mereka pasti akan nyari QB QB rookie di suatu saat. Dan kalau musim ini Matt Ryan masih bisa diandalin buat jadi QB. Oke. Nah, satu lagi yang gue mau tanya, Kyle Pitts. Kenapa nih Kyle Pitts? Kan kayaknya hype-nya kan nggak kayaknya juga sih. Kan Kyle Pitts hype-nya gede banget ya. Apalagi Kyle Pitts diambil di urutan ke-4 ya. Iya, fourth overall. Nah, tapi kenapa Kyle Pitts kayak kurang kelihatan ya udah 4 minggu nih? Kayak kemarin tuh Falcons masih belum bisa bikin match up yang sesuai buat Kyle Pitts ya. Kyle Pitts itu dia mesti dikasih one-on-one match up karena dia tipenya kayak Darren Waller lah liatnya. Kayak Darren Waller. Dia bisa gerak kayak receiver, kayak dia lincah tapi badannya gede. Iya. Dan itu harusnya bisa dimanfaatin sama Falcons. Tapi kemarin gue belum lihat dia bisa jadi kayak gitu, bisa manfaatin skill setnya dia. Oke. Overall sih itu emang dia tipe yang benar-benar hype-nya tinggi banget, yang bilang dia kayak the next Julio Jones atau misalkan kayak the best tight end rookie in history atau segala macamnya. Itu terlalu dini banget sih, terlalu cepat banget. Bahkan pas draft pun gue udah expect kayak mungkin Kyle Pitts perlu adaptasi lagi sama skema barunya di Falcons. Jadi emang slow startnya gue nggak heran sebenarnya. Tapi dia 9 target sih. 9 target itu nunjukin kalau sebenarnya Falcons sudah mulai coba untuk ngasih bola ke Kyle Pitts, tapi ya match up-nya masih belum dapat. Gitu. Oke. Nah, next week ini Cowboys
Salah gua. WFT, maaf. WFT lawannya Saints. Wah. Gimana nih Saints? Apakah bisa manfaatin? Kemarin habis kalon yours truly. Yours truly. New York Giants loh. Yang gue masih inget banget pas coin toss Giants menang coin toss itu si Jabril Peppers ngerayainnya gitu banget. Wah, berarti itu kayaknya emang harus momen Giants harus kita rayain itu. Bukan touchdown-nya tapi pas dapat coin toss ya. Baru menang coin toss udah langsung seneng. Seneng banget dan menang untungnya ya. Nah, Falcons ini Falcons next lawan Jets. FYI Falcons lawan Jets mainnya di Inggris, berarti kita nonton hari Minggu malam. Hari Minggu malam jam 8:30. Jarang-jarang kan lu nonton NFL hari Minggu malam. Bukan hari Minggu, bukan Minggu malam, bukan malam Minggu atau apa ya, atau Senin malam ya. Ini Minggu. Iya, bukan jam vampir lah. Bukan jam vampir ya. Bukan jam genderuwo kalau di sini. Jam genderuwo kalau bilangnya. Iya, ini jam 8:30 malam karena main di stadionnya Tottenham Hotspur. Nah, main kan lu? Apalagi kalau kita denger nih dari info-info dari yang itu tuh, yang warna biru, katanya sih ditayangin London Games. Tunggu ya, kita tunggu. Kita tunggu aja apakah benar ditayangin. Jadi jangan lupa hari Kamis kita bakal setiap Kamis kita selalu rilis jadwal di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di @NFLFansIndo. Linknya udah ada di deskripsi video ini. Next, kita ke Primetime Games. Primetime Games. Yang pertama ini Primetime Games-nya adalah Primetime Games yang pertama ini adalah The Return. Sadis. Kembalinya sang kambing. Iya, dia gitu. Kalau itu pakai tanda kutip dia ya. Dia kembali ke kampung halamannya. Tom Brady kembali ke New England dan ya sebenarnya game-nya menurut gua kurang-kurang gimana gitu karena hujannya deras banget ya. Coba nggak deras. Kalau nggak deras ya bisa kelihatan, bisa ada lagi lah, bisa lebih seru lagi. Tapi ya akhirnya Brady jadi QB keempat dalam sejarah NFL yang mampu mengalahkan semua tim. Karena sebelumnya itu Peyton Manning, Drew Brees, sama Brett Favre. Nah, dan satu rekor lagi. Tom Brady berhasil memecahkan rekornya dari Drew Brees untuk passing yards terbanyak di NFL di sejarah NFL. Di undisputed GOAT udah deh. Di undisputed sih. Nah, tapi menurut lo, gue nggak mau bahas Tom Brady ya. Tom Brady lah. Apa? Ya kita mungkin bahasnya kalau misalnya ada yang aneh-aneh. Tapi kemarin juga menurut gue Tom Brady mainnya kurang juga karena hujan menurut gue. Karena banyak lemparannya udah enak tapi ditangkapnya, tangannya licin ya kan, gitu kan. Yang gue mau tanya ini tanda kutip penerusnya Brady. Menurut lo Mac Jones sudah cocok belum jadi penerusnya Brady di Patriots? Ada traits-nya Mac Jones yang menurut gue pernah ada di Tom Brady sih. Dia Mac Jones is a born leader. Oh, wow. Dan kenapa born leader? Karena dia pun dari sejak di Alabama pun juga dilihatnya sebagai salah satu leadernya di timnya Alabama. Dan termasuk menurut gue paling matang di antara semua QB rookie musim ini sih. In ceilingnya. Iya. Karena dia kan di Alabama kan lulus sebagai senior di draft di Patriots, langsung jadi QB 1 dari week 1. Langsung dilempar ke kandang singa itu dan menurut gue Mac Jones juga jarang banget bikin kesalahan. Memang tipe-tipe pemain yang hampir zero mistakes. Terus nggak maksain bola untuk dilempar ke salah satu receiver. Dan juga dia nggak gampang, apa ya, kayak mentalnya tuh nggak gampang terpancing gitu loh. Kayak dia masih
tenang, masih compose, terus lempar short atau lempar mid itu gerakannya tuh kayak bukan tipe yang panik. Itu yang kita lihat pas Brady masih muda. Ya. Brady pas masih muda dia nggak main lempar ke sana kemari tiba-tiba intercepted gitu. Kayak ya udah ada receiver kosong lempar. Ada running back bisa di check down lempar. Jadi kemarin juga Mac Jones 31 komplit dari 40 loh. Jadi accuracy-nya nggak perlu diraguin lagi. Sama ada satu play-nya yang dia di deket end zone, dia nge-fake play action, fake ini ya, fake play, langsung lempar gitu, udah under pressure langsung lempar touchdown ke Hunter Henry ya. Oh iya. Nah, itu menurut lo gimana tuh kalau pas lihat kemarin play-nya itu? Itu dia, karena Mac Jones kemarin juga walaupun juga under pressure dari pass rush-nya Tampa Bay, dia ya tenang, nggak panik terus habis itu bikin bad throw, lemparan jelek gitu. Dia tahu Hunter Henry bakal open, masih ditungguin dikit, ya udah pas dilempar itu dia udah kena pressure sama Tampa Bay, terus connect sama Hunter Henry. Jadi itu lagi-lagi trade-nya dari Brady dulu. Dari Brady di pressure dulu tuh juga nggak tiba-tiba lempar jauh gitu kayak desperate. Kayak mungkin kalau yang tipe-tipe pressure terus habis itu dilempar asal-asalan tuh kayak Jameis Winston kayak gitu enggak. Tapi kan itu Jameis Winston yang dulu kan, bukan Jameis Winston yang sekarang. Apaan? Kayak yang week 1, yang week 2? Oh, masih ya? Masih ternyata. Pasiknya masih belum bekerja. Okay, But overall, ya Mac Jones mungkin karena QB yang lain juga masih rada struggle sama timnya masing-masing. Jadi Mac Jones masih jadi salah satu kandidat Roy kalau menurut gue untuk sekarang. Oh, Mac Jones. Untuk sekarang dia masuk kandidat sebagai salah satu Roy musim ini. Oh, oke. Nah, terakhir gue mau bahas ini deh. Defense-nya Buccaneers yang kemarin. Nah, ini gue mau bahas salah satu rookie-nya loh. Lu kaget nggak liat Joe Tryon Soyinka? Nah, ngomongnya harus pakai Soyinka ya, karena kan di namanya ada Soyinka gitu kan. Yeah. Joe Tryon Soyinka kemarin 2 sack loh. 4 QB hits loh. Wah. Menurut lu Joe Tryon Soyinka ada mungkin kesempatannya gitu dapetin D-Roy, karena kan pas draft kemarin mungkin ada yang mempertanyakan ambil Joe Tryon gitu. Yeah. Tapi ini ternyata Joe Tryon gak ngecewain loh. 2 sack kemarin. Menurut lu gimana Joe Tryon? Pas draft itu gue ngeliat Joe Tryon sebagai prospek yang masih mentah dan bakal jadi backupnya dari Shaq Barrett sama JPP. Ya, tapi 2 sack kemarin sih itu nunjukin kalau Buccaneers nggak salah ngambil dia. Dan untuk D-Roy mungkin rada susah karena ya kompetisinya banyak ya. Iya, masih ada Micah Parsons, Patrick Surtain, Greg Newsome. Sekarang Greg Newsome juga main kan di Browns ya. Greg Newsome, Asante Samuel. Iya. Banyak itu jadi kandidatnya. Jadi untuk D-Roy mungkin harus yang sacknya gila-gilaan juga sih. Iya. Ini juga kalau kompetisi ini ya, penghargaan rookie ini ya paling ketat defense ya, offense kayaknya clear kayak udah clear buat QB gitu ya. Ya antara QB running back pastilah. Running back juga paling Najee. Ya, cuma Najee doang sekarang. Najee Harris yang ngangkat sekarang, yang sendirian ngangkat offense Steelers. QB-nya letoy. Iya, QB letoy lagian. Nah, next week Buccaneers lawan Dolphins. Nah, ini mah easy peasy lah ya. Mamam nih mah. Udah.
kandangnya Buccaneers lagi. Jangan sampai Miami Miracle kejadian lagi tuh. Iya, ini mainnya ini ya. Ini pertandingan tarkam ya. Antar kampung ini. Kampung Tampa Bay di Florida lawan kampung Miami Florida. Oh, Florida Derby. Iya, derby. Patriots next week lawannya Tex. Ya, Kak. Kak. Gue berharap Gimana nih, Kak? tradisi kemenangan kita lawan Patriots itu berlanjut lah. 2019 kita menang. 2020 pas kita 4-12 menang juga lawan Patriots. Oh, menang ya. Iya. Iya, jadi ya gue sih berharap-harap aja sebenarnya. Salah. Oke. Nah, terakhir yang kemarin itu akhirnya Raiders kalah lawan Los Angeles Chargers 28-14. Kak, ini Justin Herbert menurut lu apakah dia man on mission? Gila sih Herbert mainnya. 222 passing yards, 3 touchdown walaupun kena 2 sack, tapi wow, Herbert menurut gua kemarin mainnya mantep sih. Gimana menurut Herbert? Dan itu juga ketika receiver-nya nggak dapat banyak separation banget sebenarnya. Iya. Keenan Allen sama Mike Williams nggak begitu kelihatan kemarin kan. Iya, kemarin touchdown-nya ke pemain yang entah siapa, tapi satu ada ke Austin Ekeler. Itu kalau Austin Ekeler yang punya dia di fantasy mah, termasuk cuan. Aneh. Cuan sekali. Gimana kalau mau tuh kemarin? Ya, kemarin juga lebih banyak check down ke Ekeler atau ke Roundtree nggak ada sih. Receiver-nya nggak dapat banyak separation juga sih, karena Raiders banyak banget main man dan ngejagainnya ketat banget. Makanya Justin Herbert pas quarter awal juga sempat kesulitan. Walaupun ada satu touchdown ke Donald Parham ya atau Jared Cook, gue lupa. Kayaknya Donald Parham. Jadi itu sebenarnya dia masih rada struggle, masih susah buat passing game-nya jalan karena pass rush-nya Raiders juga kemarin at first half mereka bagus banget. Yeah. Terutama Max Crosby itu pressure after pressure itu salah satu underrated defensive end kalau buat gue. Yeah. Jadi Herbert lebih banyak coba main short ke Ekeler, terus coba dan running game-nya ternyata jalan. Kemarin juga Ekeler kan 117 rushing yards ya, satu touchdown juga. Jadi karena mungkin Raiders banyak coba main rada deep untuk ngehalangin Keenan sama Mike Williams ya. Jadi Ekeler dapat ruang banyak, akhirnya ya mereka pakai Ekeler aja. Ekeler handoff, kasih, terus habis itu check down ke Ekeler atau short pass ke Jared Cook atau Donald Parham. Ya itu aja sebenarnya. Oke. Kalau Raiders sendiri offense-nya menurut tuh udah ke-expose belum nih? Offense-nya mereka butuh running game untuk jalan sih. Karena tanpa Josh Jacobs, Kenyan Drake ataupun siapapun running back kayak Peyton Barber ya yang kemarin. Tanpa mereka bisa jalan as running game secara keseluruhan itu offense Raiders nggak akan jalan. Karena mereka butuh running game-nya jalan biar passing game-nya tuh bisa dapat kesempatan. Walaupun kemarin kayak Darren Waller sama Hunter Renfrow tuh tetap bisa dapat target dan dapat beberapa catches dan juga touchdown buat kedua-duanya. Terutama Hunter Renfrow itu salah satu paling sneaky banget sih. Kayak running dia route runningnya tuh gila. Gue cekannya crispy banget ya, renyah banget ya. Renyah banget sih. Renyah. Iya. Dan gue ngeliatnya Raiders tuh tipe untuk receiver-nya termasuk yang rada spesialis. Kenapa spesialis? Spesialis kenapa tuh? Pertama ada Henry Ruggs yang dia tipenya speed banget. Dan juga Darren Waller tipenya yang vertical atau enggak dia main mismatch. Jadi dia
harus dihadang sama linebacker biar bisa di itu, tapi linebacker kan nggak semuanya bisa ngeimbangin kecepatannya Darren Waller. Iya. Itu satu juga, dan juga Hunter Renfrow dia salah satu top 10 slot receiver yang mainnya di slot doang, tapi top 10 slot receiver. Jadi ya itu spesialisnya di situ maksud gue. Itu juga kemarin ada momennya gila, Hunter Renfrow keren banget ya, yang dia mau tangkap punt, terus tiba-tiba dia nyadar, oh nih dia mau fake play, terus dia langsung maju, beneran fake play, terus dia tackle, bolanya lepas, gagal. Gila sih IQ-nya Hunter Renfrow keren banget ya. Gue ngeliatnya Hunter Renfrow tuh mirip-mirip kayak Edelman. Kayak Edelman tipenya. Dia tipe yang bisa main special team juga. Slot, emang kemampuannya di slot. Paling jagonya mereka di slot. Dan juga cara mereka running route play-nya juga hampir sama antara kedua pemain tuh. Iya sih, bro juga sih ya. Mirip-mirip ya, kayak Edelman ya. Kayak Edelman. Nah, next week ini Chargers yang lagi memimpin AFC West ya. Jarang-jarang ya liat Chiefs paling terakhir ya. Jarang-jarang loh. Itu gara-gara Broncos dapet easy schedule sebenarnya. Iya sih. Tapi ini Chargers seru loh. Next week lawannya Browns. Wow, ini nih. Herbert lawan Mayfield nih. Wah, gila sih. Seru sih. Raiders next week lawannya Bears. Nah, apakah defense-nya Raiders akan kasih ujian berat buat Justin Fields? Kita lihat. Sebentar, berarti Raiders lawan Bears ini pertama kalinya Khalil Mack balik nggak sih? Atau enggak? Oh iya ya. Tapi oh iya bener, Khalil Mack balik lagi ke Las Vegas, ke Raiders. Cuman tekniknya sebenarnya kemarin main di Oakland ya. Cuman kan lawannya Raiders nih ya. Wah, seharusnya ini jadi prime time ini. Seharusnya prime time hari Selasa nih. Tapi Raiders juga udah 2 kali main prime time, gak adil juga ya. Iya bener nih, pertama kalinya Khalil Mack balik ke Raiders. Wah, gila sih. Wah, tapi dia familiarnya sama Raiders yang di Oakland nih. Iya, kalau Raiders Las Vegas kan yang kemarin beda ya. Mainnya di Oakland. Tempat gue beda, Sereng ya. Iya, kok beda ya? Sekarang kok tempatnya lebih modern ya? Kok nih lapangannya nggak setengah-setengah ya? Stadionnya bagus ya? Iya, stadion bagus ya. Nggak stadion bentuk segitiga. Stadion baseball. Iya. Nah, wah ini Raiders Bears, Khalil Mack nih kok. Pertama kali sejak di trade ya. Mega trade yang kemarin ya. Wah. Jadi buat lo semua, apalagi Chef Juna. Wah, Chef Juna. Buat Mike Lewis juga. Wah, lihat mantan ini. Apakah mantan akan obrak-abrik Derek Carr? Kita lihat aja next week. Jadi itu review week 4. Thank you banget yang udah nonton di YouTube. Thank you banget udah dengerin di Spotify. Thank you Oka udah join lagi. Nah, jadi next week kita bakal review week 5. Semoga tim kita dua-duanya ya udah kalah aja lah kita, ya udah tanking aja yuk. Yuk, tanking yuk. Ya udahlah, kalau misalkan nggak harus tanking. Udah ada first round pick juga akhirnya. Iya makanya kan. Iya loh, akhirnya ada first round ya kan? Iya. Yuk tanking aja yuk. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten Samin subscribe biar kita upload, dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di video deskripsi. Langsung join semuanya, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim, udah semuanya join. Nah, buat yang dengerin di Spotify yang tadi gue udah bilang, jangan lupa follow biar kita upload nanti dapat notifikasi. Jadi thank you yang udah nonton, sekali lagi thank you Oka udah join. Next week 5 review, see you di episode selanjutnya NFL Fans Indonesia. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.